Dalam kitab Kejadian pada pasal 39 ayat yang ke-9, tentang Yusuf dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf mengatakan kalimat ini ketika tidak ada seorang pun yang melihat dia. Tidak ada keluarga, tidak ada pemimpin rohani, tidak ada pengawas, tetapi Yusuf tetap menolak dosa. Mengapa demikian? Karena karakter itu tidak bergantung pada siapa yang melihat, tetapi pada siapa yang kita hormati, yaitu Tuhan. Nah, ayat ini langsung membawa kita kepada kebenaran besar bahwa karakter adalah siapa kita saat tidak ada orang lain di ruangan yang sama. Nah, ada sebuah kalimat dari John Morley yang berkata, tak seorang pun dapat melebihi batas karakternya. Saya ulangi, tak seorang pun dapat melebihi batas karakternya. Kalimat ini menjelaskan rahasia besar kehidupan. Banyak orang berpikir hidup itu ditentukan oleh kesempatan, pendidikan, relasi, talenta, dan keberuntungan. Namun, waktu membuktikan sesuatu yang berbeda. Yang menentukan seberapa jauh seseorang dapat bertahan ternyata adalah karakternya. Yang pertama, karakter itu adalah plafon kehidupan kita. Nah, bayangkan hidup itu seperti bangunan. Talenta adalah fondasinya. Kesempatan itu adalah pintu. Relasi adalah lift, sedangkan pendidikan adalah alatnya. Tetapi karakter adalah batas tinggi gedung tersebut. Seseorang bisa saja naik cepat, bisa sukses dengan cepat, bisa dikenal dengan cepat. Tetapi jika karakternya tidak cukup kuat, maka hidupnya tidak akan sanggup menopang keberhasilan itu. Banyak orang tidak gagal karena kurang pintar. Banyak orang gagal justru karena tidak siap secara karakter. Nah, yang kedua, Yusuf itu contoh nyata karakter yang menopang berkat. Yusuf memiliki mimpi besar dari Tuhan. Tetapi sebelum mimpi itu digenapi, Tuhan membentuk dulu karakternya Yusuf. Yusuf dijual sebagai budak, dia difitnah, masuk ke dalam penjara, dan dilupakan. Tetapi dalam setiap musim tersebut, Alkitab berulang kali berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Karena Yusuf menjaga karakter, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Nah, kesempatan untuk berdosa datang secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan menghukum. Tetapi justru Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Tuhan? Nah, inilah karakter, dan karakter inilah yang akhirnya menopang Yusuf saat ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Talenta membawa Yusuf ke istana. Karakter membuat Yusuf tetap dipercaya di istana. Yang ketiga, dunia sering menipu kita tentang yang namanya sukses. Dunia berkata, jadilah pintar. Dunia berkata, jadilah terkenal. Dunia berkata, jadilah kaya. Dunia berkata, jadilah berpengaruh. Tetapi Tuhan malahan berkata, jadilah setia. Jadilah jujur. Jadilah rendah hati. Jadilah dapat dipercaya. Karena talenta membawa kita naik, tetapi karakter menentukan apakah kita bisa tetap berdiri di atas sana. Yang keempat, ilustrasi dalam dunia kerja. Perhatikan di sini. Bayangkan, ada seorang karyawan yang sangat pintar. Dia kreatif dan cepat naik jabatan. Namun, karakternya lemah. Dia suka memanipulasi. Tidak bisa dipercaya. Gampang menyalahkan orang lain. Maka semakin tinggi posisinya, semakin terlihat karakternya. Dan akhirnya bukan kurang pintar yang menjatuhkan dia, tetapi karena kurang karakter. Nah, karena semakin tinggi seseorang naik, semakin kuat karakter harus menopang kehidupannya. Nah, yang kelima, ilustrasi relasi dengan keluarga. Hubungan tidak hancur karena kurang cinta. Hubungan hancur karena karakter tidak cukup dewasa untuk menjaga cinta. Itu sebabnya cinta membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, kesetiaan, dan cinta juga membutuhkan kemampuan untuk meminta maaf. Tanpa karakter, cinta tidak punya fondasi. Yang keenam, kebenaran yang sering tidak kita sadari di sini. Banyak orang berkata, kalau saya sukses, saya akan memberi. Kalau saya sudah kaya, saya akan rendah hati. Kalau saya punya waktu,
saya akan melayani. Namun kenyataannya begini saudara, kondisi tidak pernah mengubah karakter. Justru kondisi menyingkapkan karakter yang sesungguhnya. Makanya, jika hari ini seseorang tidak setia dalam perkara kecil, maka dia tidak akan setia juga dalam perkara besar. Jika hari ini kita tidak disiplin, kesuksesan juga tidak akan membuat kita menjadi disiplin. Seseorang tidak bisa melampaui karakter yang dia miliki di hari ini. Bahkan kalau ada orang rendah hati hari ini, tunggu nanti ketika kondisinya berubah. Pada saat dia sudah punya uang, pada saat dia sudah dapat jabatan, punya kedudukan, baru karakter asli akan terlihat dari orang tersebut. Yang ketujuh, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita sering berdoa meminta, oh Tuhan berkati saya, berikan kami promosi, agar saya jadi orang yang berpengaruh, oh Tuhan bukakan pintu, dan lain sebagainya. Tetapi tahu gak saudara, Tuhan itu lebih dulu mengerjakan kesetiaan dalam diri kita. Tuhan lebih dulu mengerjakan ketekunan di dalam diri kita, kerendahan hati, dan integritas. Nah, karena Tuhan tidak hanya ingin membawa kita naik, tapi Tuhan ingin kita bertahan di ketinggian tersebut. Nah, saya closing berarti kesuksesan bisa membawa kita ke tempat tinggi, talenta bisa membuka pintu besar, kesempatan bisa mengangkat kita cepat, tapi pada akhirnya karakter adalah yang menentukan seberapa jauh Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini mari kita berdoa, Tuhan bukan hanya angkat hidupku, tetapi bentuk karakterku di dalam kehidupanku. Kenapa demikian saudara? Karena ketika karakter Anda bertumbuh, Tuhan dapat mempercayakan lebih banyak lagi kepada kita. Haleluya. Amin.